Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ditemani oleh dua orang adik sekolah minggu kita. Yang baju kuning namanya siapa? Namaku Bimo. Kalau yang baju merah? Aku Santika. Iya, kalian sedang apa nih sekarang? Aku baru selesai kerja tugas beberapa room hari ini tadi siang, Pak. Oke, kalau Sani lagi main apa itu? Aku lagi main game, Kak. Bosan baca dulu. Sejak kapan kamu main game, Sani? Dari tadi sih, Kak. Habis belajar langsung main game. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak diajak orang tua ikut renungan malam? Ya, seperti doa bersama begitu. Aku pernah, tapi enggak sering, Kak. Karena mama sama papaku kerja. Mama kerja di rumah, papa di pabrik, Kak. Oh, kalau kamu Bimo? Aku enggak pernah. Mama hanya menyampaikan kalau sebelum tidur harus berdoa. Itu saja, Kak. Lalu tiap malam Bimo berdoa nih. Enggak, Kak. Kalau ingat saja ini. Mama memangnya nggak marah atau nggak mengingatkan kamu gitu? Enggak, Kak. Mama ngerti kok. Aku kan capek. Aku ngantuk. Jadi ya langsung tidur. Nggak usah berdoa begitu. Bagaimana dengan sekolah minggu online GKI Cikarang? Pasti kalian pernah mengikuti kan sekolah minggu online? Iya, Kak. Aku suka dengan cerita sekolah minggu. Bagus. Kak, kapan ya kita sekolah minggu di gereja? Di rumah mulu bosen. Aku udah kangen sama teman-teman, mau ke gereja bareng-bareng. Iya sih, memang kita nggak tahu ya kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tapi harapannya sih segera. Nah, adik-adik, walaupun kalian ikut sekolah minggu dari rumah, tapi itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan, Kak? Nah, kita akan lihat dalam firman Tuhan. Kakak akan membaca Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Begini bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Adik-adik, firman ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kita menempatkan Tuhan pada urutan yang pertama. Kita tidak boleh menduakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dalam kondisi apapun kita harus bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kan kita nggak pergi ke gereja. Ya sih, memang sekarang kita lebih banyak tinggal di rumah. Ya, tetapi justru karena kita tinggal di rumah, kita punya banyak waktu luang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dalam rangka mengasihi Tuhan. Tidak boleh malas-malasan dalam berdoa, membaca firman Tuhan, dan ikut sekolah minggu online. Nanti kalau kita malas-malesan, kita jauh dari Tuhan. Kalian mau nggak sih jauh dari Tuhan? Enggak. Aku mau jadi anak Tuhan. Bagus, Sani. Lalu kita juga jangan lupa untuk mengingat teman-teman kita di dalam doa. Kalian pernah nggak mendoakan teman-teman kalian? Temanku ada yang demam karena COVID-19. Tetapi puji Tuhan kemarin temanku
Tetapi kita harus ingat untuk saling mendukung teman-teman kita supaya tidak sakit. Kita harus berdoa untuk mereka supaya mereka sehat. Ya, Kemudian mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang tua. Nah, kalian punya banyak waktu di rumah dengan orang tua. Senang dong kalian. Kalau misalnya nih orang tua minta tolong ya kepada kalian untuk melakukan pekerjaan rumah. Misalnya, Sani tolong dong ngepel rumah, Bimo tolong bersihin jendela, Sani tolong dong siram bunga, atau Bimo bisa nggak cuci piring. Adik-adik langsung melakukan nggak? Tapi kan aku masih kecil, nggak biasa melakukan itu, Kak. Iya sih, tapi sekarang kita kan tinggal di rumah nih semuanya, mama, papa, anak-anak. Kalau misalnya semua pekerjaan rumah mama yang melakukannya, nah adik-adik apa nggak kasihan sama mamanya? Iya, kasihan juga sih, Kak. Nah, lebih baik di rumah ada pembagian kerja atau sharing pekerjaan. Mana yang menjadi tugas mama, mana yang menjadi tugas papa, mana yang menjadi tugas kita sebagai anak-anaknya. Yuk, kita akan membaca juga Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, kedua ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak mereka adalah wujud dari mereka mengasihi Allah. Orang tua harus selalu menyediakan waktu untuk anak-anak mereka, menanyakan keadaan anak-anak. Nak, sudah berdoa belum? Nak, sudah belajar belum? Nak, sudah baca firman belum? Orang tua harus memperhatikan kesejahteraan rohani anak-anak mereka. Itulah wujud mengasihi Tuhan. Kadang-kadang orang tua aku seperti itu, Pak. Good. Tapi, Kak, Ya. kadang kita tidak nyaman. Bukan kalau orang tua suruh-suruh kita seperti itu. Iya, adik-adik, kalian tahu nggak? Pertama-tama kalian itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Anak siapa? Anak Tuhan. Kalian ditempatkan di dalam keluarga untuk dikasihi, dicintai, dipelihara. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Misalnya nih, Kak, ya. Orang tua kita suruh kita baca Alkitab nih. Dia sendiri nggak baca Alkitab. Orang tua minta kita ikut sekolah minggu online. Dia sendiri nggak ibadah. Gimana tuh, Kak? Iya, adik-adik, memang orang tua kita bukanlah orang tua yang sempurna. Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya agar kita dapat juga membantu orang-orang tua kita, agar mereka menjadi orang tua yang baik, orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalian bisa loh mengingatkan orang tua kalian. Misalnya, Pak, Ma, yuk kita doa bersama. Pak, Ma, ibadah yuk. Kalian bisa menyampaikannya dengan baik kepada orang tua. Kalian kan anak orang tua kalian. Aku segan, Kak. Kenapa segan? Kalian bisa menyampaikannya dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketulusan. Kalian bisa menyampaikan perasaan kalian kepada orang tua. Kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Karena itu adalah hak kalian sebagai anak. Nanti kita disangka ngajarin orang tua, Kak. Gak mau, Ya, adik-adik, kita juga harus memperhatikan kita ini adalah anak. Jadi kita harus menyampaikan apapun, apakah itu kritik, apakah itu pendapat, atau
saran kalian kepada orang tua dengan penuh hormat. Memang orang tua seharusnya menjadi teladan untuk kita, ya. Orang tua diminta untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam mendidik dan memelihara anak-anak mereka. Kita sebagai anak harus menerima orang tua kita sebagaimana adanya mereka. Kalau kita melihat ada kekurangan ataupun keapaan pada orang tua kita, ya kita harus melengkapi mereka, membantu mereka agar mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang berhasil itu bukan dilihat dari apa yang dia miliki, seperti hartanya, bukan dilihat dari posisinya di dalam pekerjaan itu seperti apa. Tetapi terutama orang tua yang berhasil dilihat dari kehidupan anak-anak mereka. Karita, Ya. Karita mau nggak doain orang tua kita? Iya. Oh. Ayo, mari, Ya. mari Kak, kita berdoa Kak. Iya, yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini kami dapat menjalin relasi yang hangat dan akrab dengan orang tua kami. Tuhan, perlengkapilah orang tua kami dengan hikmat yang daripadamu, juga dengan kesabaran. Pimpinlah mereka ya Tuhan, untuk dapat membawa kami anak-anaknya mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mengenal kebenaran, dan menjadi teladan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur sebagai anak-anak dari orang tua kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menghormati orang tua kami dan tetap taat melakukan apa yang mereka sampaikan kepada kami tanpa pamrih. Kami saat ini juga mengucap syukur untuk Sekolah Minggu GKI Cikarang yang saat ini berulang tahun ke-24. Tuhan telah berkarya begitu banyak bagi Sekolah Minggu. Kami mohon ya Tuhan agar Sekolah Minggu boleh Tuhan pakai untuk tetap menjadi tempat perjumpaan antara anak dan Tuhan dalam keadaan apapun. Kami rindu Sekolah Minggu kami dapat menjadi berkat bagi anak-anak Sekolah Minggu, bagi orang tua, bagi guru-guru Sekolah Minggu, dan siapapun yang terlibat dalam Sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.